Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus ya teman-teman. Studi kasus pada laptop, yaitu penyebab permasalahan backlight pada laptop atau backlight pada LCD laptop. Jadi ada 3 blok yang bisa menyebabkan backlight bermasalah. Yang pertama yaitu LCD mungkin LCD-nya korosi, mungkin part di panelnya rusak atau konslet. Kemudian yang kedua yaitu ada di fleksibel, kemungkinan juga fleksibelnya sudah cacat atau sudah putus di dalam. Kemudian yang ketiga yaitu mainboard ya teman-teman. Jadi di pembahasan itu di kasus kali ini kita akan membahas yang bermasalah di mainboard ya teman-teman. Jadi sebagai contoh kita akan menggunakan patokan mainboard Quanta, yaitu mainboard Acer E1431 dengan kode portnya ZGSA. Oke, langsung kita fokus ke blok LVDS ya teman-teman. Kita ketik LVDS. Oke, ini blok LVDS. Jadi sebenarnya untuk pabrikan mainboard lain seperti Asus, Toshiba, Lenovo, HP dan lainnya itu menurut saya itu sama aja ya teman-teman, cuma beda penamaan sinyal. Jadi bisa kita katakan penjelasan kali ini atau pembahasan kali ini kita sebut pembahasan atau penjelasan secara universal ya. Jadi untuk syarat agar blok backlight bekerja itu diperlukan beberapa syarat pasti. Yang pertama yaitu tegangan atau sinyal V-in. Tegangan atau sinyal V-in di mainboard ZGSA ini dia ada di kaki 40 dengan 39 ya teman-teman. Jadi nilainya pada umumnya itu yaitu 19 volt. Dia berasal dari blok IC cas. Blok IC cas itu dia, kita ketik aja di sini dia berasal dari ini, dari PR164. Ini V-in ya. Nah, jadi V-in dia langsung masuk ke kaki 40 atau 39. Biasanya ada juga dia melewati fuse dulu, ada juga dia melewati MOSFET dulu. Cuma intinya dia nilainya 19 volt ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu sinyal LCD VDD. LCD VDD ini umumnya bernilai 3,3 volt ya teman-teman. Dia bersumber dari U1. Di board ZGSA ini dia dari U1. Dia menggunakan IC saklar atau IC switching ya teman-teman, dengan kodenya G524GA. Ini cara kerja IC-nya. Yang pertama wajib hadir yaitu input berasal dari 3 volt. Kemudian on off atau enable untuk IC ini dia berasal dari sinyal INT LVDS-DCON. Ini berasal dari chipset ya teman-teman, chipset HM atau PCH U20 dengan nama pinnya di chipnya yaitu LVDD enable ya. LVDD enable mengeluarkan sinyal INT LVDS-DCON, kemudian dikirimkan ke U1 menjadi enable untuk IC saklar atau IC switching. Kemudian outputnya berubah menjadi LCD VCC. Syarat selanjutnya yaitu syarat yang ketiga yaitu sinyal BL on ya teman-teman. BL on, backlight on atau BLN nama umumnya, backlight enable. Ini juga bernilai 3 volt. Ini sumbernya dari rangkaian kontrol ya teman-teman. Ada rangkaian kontrol backlight. Jadi sinyal BL on ini merupakan
sinyal enable untuk rangkaian backlight di LCD atau di panel LCD. Sumber sinyal ini dari sini, dari backlight control atau rangkaian proteksi kalau kami menyebutnya, dimana rangkaian untuk BL-on ini dia dikontrol oleh sinyal yaitu INT LVDS BL-on ya teman-teman. Normalnya untuk sinyal INT LVDS BL-on ini dia bernilai 3,3 juga. Ya, syaratnya juga dari HM atau dari chipset atau dari PCH, bernilai 3,3 yang mengontrol gate Q1 agar tegangan BL crash ini tidak dalam kondisi high ya teman-teman, tidak dalam kondisi high atau bernilai 3,3. Jika kondisi Q1 atau kondisi LVDS BL-on dia bernilai 0, otomatis sinyal BL crash ini dia akan high. Yang mana kalau sinyal BL crash ini high, otomatis Q2 akan aktif dan sinyal yang menghasilkan BL-on dia akan di low-kan atau di ground-kan ya teman-teman. Jadi normalnya untuk rangkaian ini, sinyal LVDS ini, kontrol backlight ini, sinyal INT LVDS BL-on itu bernilai 3,3. Kemudian sinyal BL crash dia bernilai 0 dan BL-on bernilai 3,3. Jadi nanti teman-teman cek aja, kalau BL-on ini dia 0, teman-teman cek dulu untuk kaki gate di Q2 atau sinyal INT LVDS BL-on. Jadi antara dua komponen ini atau syarat dari chip HM yang belum keluar, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga yaitu LVDS break, atau lebih mudahnya atau lebih simpelnya itu namanya sinyal PWM, LVDS PWM. Sinyal ini bernilai variabel ya teman-teman, jadi bisa berubah-ubah. Untuk umumnya itu nilainya mulai dari 1 volt sampai 3,3, yang mana sinyal ini berfungsi untuk terang dan redupnya kecerahan pada LCD. Di sumber sinyal ini juga dari chipset kalau nggak salah ya. Dia namanya L backlight control, dia langsung masuk ke soket LVDS. Jadi semakin terang kecerahan LCD, nilai tegangan dari sinyal LVDS PWM atau LVDS break ini dia juga akan semakin tinggi. Sebaliknya ketika kecerahannya redup, maka nilainya juga akan menurun ya teman-teman. Jadi untuk beberapa syarat agar backlight berjalan normal yaitu pertama tadi dia sinyal atau tegangan VIN bernilai 19 volt. Yang kedua dia LCD VCC. Ini sebenarnya pada umumnya tegangan LCD VCC ini dia untuk rangkaian data ya teman-teman. Cuma di beberapa board tegangan 3,3 dari LCD VCC ini juga ada untuk ke rangkaian backlight yang di panel LCD. Kemudian yang ketiga yaitu sinyal BL-on ya teman-teman. BL-on, BLN, backlight on atau backlight enable ini juga 3,3. Kemudian LVDS break atau LVDS PWM ini variasi. Yang pasti kita anggap ini nilainya 3,3, tapi dia kalau kecerahan di LCD-nya agak redup, biasanya ini turun ya teman-teman, tidak 3,3, biasanya cuma 1, sekian. Jadi keempat 4 syarat aja ya, VIN, LCD VCC, VL-on, kemudian LVDS break. Jadi demikianlah pembahasan seputar pemasangan backlight di laptop. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.